Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Insan pendidik yang hebat, bertemu lagi dengan saya Reinhard Leonardo Pais, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1 yang telah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Secara khusus, kesimpulan dan refleksi ini saya kemas dan sajikan dalam topik yang menarik yang berjudul Tabula Rasa versus Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan teori pendidikan tabula rasa. Teori tabula rasa pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke dalam sebuah karya terkenal, An Essay Concerning Human Understanding. Konsep ini sangat terkenal dalam sejarah filsafat dan psikologi saat itu, sehingga cukup mendominasi paradigma pendidikan di abad ke-17. Teori ini mengemukakan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan, pengalaman, atau sifat bawaan. Locke secara eksplisit menyamakan pemikiran manusia dengan tabula rasa dalam bahasa Latin, yang berarti kertas kosong, sehingga hanya akan dapat terisi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Hasil dari pengalaman ini akan membentuk buah-buah pemikiran melalui proses asosiasi ide. Dalam konteks sekolah, teori tabula rasa menitik beratkan pada kebijaksanaan yang maha guru. Proses pengajaran dilakukan dengan berpusat pada guru atau teacher center. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni: pertama, guru berperan memindahkan pengetahuan kepada siswa. Tugas utama guru adalah memberikan informasi, dan siswa menerima untuk kemudian dihafal dan diingatnya. Kedua, siswa adalah penerima pengetahuan yang pasif. Dan yang ketiga, kecenderungan mengotak-ngotakkan siswa. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan nilai dan memasukkan siswa dalam kategori siapa yang berhak naik kelas, siapa yang tidak, siapa yang bisa lulus, dan siapa yang tidak. Kemampuan ini dinilai dengan ranking, dan kemampuan siswa pun direduksi menjadi angka-angka. Selanjutnya adalah teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jauh setelah itu, seorang tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, mengemukakan sebuah pandangan unik tentang pendidikan yang menjadi landasan sistem pendidikan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Artinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak guna menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dalam upaya menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan harus berpihak pada anak atau student center dengan konsep pemikiran yang inklusif, humanistik, dan berfokus pada pengembangan karakter individu serta cinta tanah air melalui sosio-kultural atau budaya. Semboyan ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Menjadi pedoman guru sehingga seorang pengajar hendaknya dapat memperlengkapi dirinya menjadi pribadi yang bermutu dan berkepribadian serta berkerohanian sehingga dapat membantu siswa
mewujudkan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jawab pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, pendapat saya tentang pembelajaran di kelas layaknya teori tabula rasa. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Dan yang ketiga, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai proses transfer materi. Dan yang keempat, saya hanya berpatokan pada pencapaian aspek kognitif siswa. Yang kelima, saya tidak mementingkan kebutuhan dan potensi murid. Dan yang keenam, saya fokus pada ketuntasan KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari dengan penuh bahwa pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro harus saya jalankan dengan tulus. Untuk itu, dalam pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Saya menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan. Saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, mementingkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Saya harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta guru harus menjadi teladan dan mencapai pembelajaran yang bisa menyenangkan atau student well-being. Nah, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan saya terapkan adalah saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak adalah kertas kosong menjadi meyakini setiap anak dengan potensi dan keunikan diri. Yang kedua, saya harus mengupayakan pembelajaran yang tidak menuntut tetapi menuntun. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Yang keempat, saya harus mengupayakan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh dari segala aspek, afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kelima, saya harus merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang keenam, saya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketujuh, saya harus dapat menjadi teladan yang baik. Dan yang terakhir, saya harus memaknai semboyan dan menjalankan semboyan tersebut. Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tuturi handayani. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terkait pembelajaran pada modul 1.1. Terima kasih dan salam guru penggerak. Sampai jumpa kembali.